Buka, baca isinya keras-keras, perintah Sultan. Perwira Brajanala segera membuka gulungan kertas seperti yang diperintahkan Sultan. Dia membaca tulisan yang tertera di atas kertas keras-keras. Prawoto, tak ada rasa hormatku untuk menyebutmu sebagai Sultan. Apa yang telah kau lakukan terhadap ayahku akan segera kau terima balasannya. Kau akan menghadapi pengadilan dunia. Sebagai bukti aku tidak main-main. Aku sampaikan satu hadiah yang membuatmu tidak bisa tidur nyenyak. Arya Penangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Aryo Bledek, Pendekar Keris 7 Petir. Episode Petir di Mahameru, bagian yang ke-10. Nah, selamat mendengarkan. Api dendam mulai berkobar. Bersamaan dengan menyingsingnya pajar, gerobak yang ditarik 2 ekor kuda besar itu memasuki pintu gerbang keraton. Waktu itu kerajaan berada dalam keadaan kemelut. Pengawalan dilakukan sangat ketat. Prajurit bertebaran di seluruh pelosok kota raja. Keraton dijaga ratusan pasukan siang malam. Semula para pengawal di pintu gerbang hendak menghentikan gerobak. Namun ketika melihat siapa yang duduk di bagian depan gerobak, dengan cepat mereka membuka pintu gerbang lebar-lebar memberi jalan. Bertindak sebagai sais kereta adalah prajurit kepala. Di sebelahnya duduk gagah orang tua berjubah kuning berambut riap-riapan. Di dadanya tergantung melintang sebuah tombak yang pada ujungnya terikat sehelai benda kuning membentuk segitiga. Dia bukan lain adalah Ki Dalem Sleman, tokoh silat istana. Di lantai gerobak tergeletak jenazah Pangeran Tua Sekar Sedalepen. Di lehernya kelihatan luka besar menguak, agak tertutup oleh darah yang membeku. Itulah bekas luka tusukan golok perwira muda Tubagus Lor Putih, perwira kerajaan Brajanala yang sedang sakit ketika diberitahu kedatangan Ki Dalem Sleman membawa jenazah Pangeran Tua Sekar Leven serta merta turun dari pembaringan. Setelah mencuci muka dan berpakaian dengan langkah menghuyung, dia segera menuju halaman depan keraton. Begitu menyaksikan sendiri mayat Pangeran Tua dan bicara sebentar dengan Ki Dalem Sleman, Brajanala membawa tokoh silat istana itu ke ruang dalam. Bersama-sama menghadap Sultan Prawoto. Seluruh penghuni keraton terjaga. Ini adalah satu peristiwa besar. Pangeran Tua Sekar Sedalepen yang oleh pihak keraton dianggap sebagai pemberontak berhasil ditewaskan dan jenazahnya dibawa sendiri oleh tokoh silat istana. Ki Dalem Sleman setelah cukup lama menunggu, akhirnya Sultan Prawoto muncul menemui Brajanala dan Ki Dalem Sleman. Setelah menerima penjelasan dari perwira Brajanala, Sultan Prawoto berucap, Ki Dalem Sleman, ini satu peristiwa besar bagi Kesultanan Demak. Kau tahu sendiri, mata-mata kita sudah sejak lama mengikuti gerak-gerik Pangeran Tua. Itu sebabnya karenanya sakitnya perwira Brajanala, aku mengirim perwira muda Tubagus Lor Putih untuk mencegatnya di sungai. Ternyata dia tidak mampu berbuat banyak. Kalau kau tidak turun tangan, kemungkinan besar Pangeran Tua itu berhasil melarikan diri waktu dicegat di sungai. Memalukan sekali. Tubagus Lor Putih hanya bisa membunuh Pangeran Tua ketika Pangeran Tua berada dalam keadaan pingsan tak berdaya. Anak-anak pun bisa melakukannya. Sultan, dengan izin Sultan, saya akan memecat perwira muda itu. Kalau perlu memenjarakannya, kata perwira tinggi Brajanala yang jadi marah besar setelah mendengar keterangan Ki Dalem Sleman atas apa yang terjadi.
"Lakukanlah tugasmu Perwira," jawab Sultan lalu berdiam diri sesaat. "Aku merasa lega, musuh paling besar dan paling berbahaya bagi kerajaan telah disingkirkan. Namun sebagai manusia biasa aku merasa haru, sedih, duka cita yang mendalam. Bagaimanapun juga Pangeran tua Sekar Sedalepen adalah masih kakekku juga. Jenazahnya perlu diurus dengan baik. Ki Dalam Sleman, mengingat Perwira Brajanala masih dalam keadaan sakit, aku menugaskanmu untuk membawa jenazah Pangeran tua menyerahkannya pada putranya Arya Penangsang." "Saya siap melakukan perintah," jawab Ki Dalam Sleman seraya membungkuk dan menambahkan, "Saya sudah mengabdi sejak masa ayahanda Sultan Tranggono. Pengabdian saya tidak akan terputus kecuali Tuhan memanggil saya terlebih dahulu." Sultan mengangguk. Ki Dalam tahu di mana Arya Penangsang berada. Terakhir sekali dia berada di desa Pilangsari di selatan Demak. Namun seorang mata-mata memberitahu 2 hari lalu putra Pangeran tua itu terlihat di Welahan, satu desa di kawasan barat Kudus. "Saya akan mengirim seseorang mendahului saya ke sana. Jadi jika jenazah sampai, Arya Penangsang sudah bersiap-siap menerimanya." "Bagus sekali langkah yang Ki Dalam ambil," kata Sultan pula. "Namun harap berhati-hati. Arya Penangsang kalap mendadak melihat mayat ayahanda. Tidak mustahil dia akan melakukan tangan jahat terhadap Ki Dalam. Saya bisa mengerti kalau dia sampai berbuat begitu. Saya akan berhati-hati. Aku percaya Ki Dalam bisa mengatasi urusan. Dan atas jasa besarmu ini aku akan memberitahu bendahara istana untuk melipat gandakan santunan bulanan atas nama Ki Dalam." "Sultan, sebenarnya saya tidak mengharapkan imbal jasa apa-apa," kata Ki Dalam Sleman sambil membungkuk. "Semua yang saya lakukan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab semata." Sultan berpaling pada Brajanala. "Perwira, ketatkan pengawasan atas keraton. Lipat gandakan kekuatan prajurit di seluruh kerajaan dan sebar mata-mata sebanyak mungkin. Aku punya firasat tewasnya Pangeran tua akan mendatangkan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama dari pihak yang tidak menyukai tahta kerajaan berada di tanganku." Perwira Brajanala mengangguk. Setelah membungkuk memberi hormat, dia segera meninggalkan tempat itu. Tapi Sultan berkata, "Satu hal lagi Perwira, harap dikirim seorang utusan untuk menemui Joko Tingkir. Sejak ayahanda mangkat, dia seperti menghilang begitu saja. Sebagai menantu ayahanda, dia tidak layak berbuat begitu. Aku tahu dia tengah merampungkan beberapa ilmu kesaktian di satu tempat terpencil. Cari dia, minta dia segera datang ke kota raja menemuiku. Kita perlu bantuan tenaga dan pikirannya." "Akan saya lakukan Sultan," kata Perwira Brajanala. Sesaat setelah perwira tinggi kerajaan itu berlalu, Ki Dalam Sleman minta diri pula dengan alasan hendak mengurus jenazah Pangeran tua Sekar Sedalepen. Namun yang pertama sekali dilakukan adalah menyusul Brajanala. Di satu lorong keraton dia berhasil mengejar perwira itu. Keduanya saling bercakap berbisik-bisik. "Tugas dari Sultan harus kita lakukan, tapi dengar baik-baik Brajanala, apapun yang terjadi jangan kau pergi mencari Joko Tingkir. Kehadiran ipar Sultan itu di dalam keraton sama saja dengan mendatangkan seekor harimau berbahaya bagi kita dan teman-teman, bisa mendatangkan bencana." "Ki Dalam Sleman, aku sudah tahu hal itu, kau tak usah khawatir," jawab Brajanala. "Sekembalinya kau menemui Arya Penangsang, kita segera mengadakan pertemuan dengan teman-teman. Satu hal kau ingat baik-baik Ki Dalam, kepandaianmu bicara akan sangat menentukan. Kita semua berharap bisa menarik putra mendiang Pangeran tua itu agar masuk ke dalam barisan kita." Ki Dalam Sleman tersenyum lalu berkata, "Banyak orang akan meratap di atas genangan darah, tapi kita dan teman-teman mungkin masih bisa
menari di atas genangan darah itu. Kerajaan dilanda kekacauan. Ini kesempatan kita mengeruk keuntungan, mengeruk harta, uang dan jabatan, jawab perwira tinggi Brajanala pula sambil mengulum senyum. Tubuh Arya Penangsang bergetar, dua tangannya terkepal laksana batu, dua mata terpejam, rahang mengatup, mulut terkancing. Dari ubun-ubun di atas kepalanya mengepul asap putih. Dada bergelombang dan tenggorokannya turun naik. Di kiri kanannya orang-orang bertangisan, ibunya, beberapa saudara sekandung, keluarga terdekat dan teman-teman. Rumah besar di desa Welahan itu penuh dengan orang-orang yang datang untuk menyampaikan rasa duka cita atas tewasnya Pangeran Tua Sekar Sedalepen. Dua tangan Arya Penangsang bergerak memegang pinggiran peti jenazah yang penutupnya sengaja dibuka. Di seberang peti di depan Arya Penangsang tegak tertunduk Ki Dalem Sleman. Di sebelahnya berdiri Gedeng Kemitir. Prajurit kepala yang pernah diselamatkannya itu ikut menemani Ki Dalem Sleman mengantarkan jenazah Pangeran Tua Sekar Sedalepen. Selain itu masih ada beberapa orang prajurit, namun di dalam rumah besar itu dari Demak hanya Ki Dalem Sleman dan Gedeng Kemiting yang hadir. Prajurit kepala ini yang telah diselamatkan nyawanya oleh Ki Dalem Sleman. Dua tangan Arya Penangsang bergetar, peti jenazah yang dipegangnya ikut bergetar. Orang-orang Demak, kalian harus membayar mahal atas kematian ayahandaku. Aku akan menjadikan Demak sungai darah yang berhulu ke Keraton Prawoto. Ratap tangis di sekitar peti jenazah semakin keras begitu semua orang mendengar ucapan Arya Penangsang itu. Arya Penangsang sendiri yang tidak sanggup menahan amarah. Seperti kalap berteriak keras, pinggiran peti jenazah hancur berkeping-keping. Orang-orang Demak keparat, mana orang Demak? Mana? Orang-orang perempuan berpekikan, orang-orang lelaki keluarkan seruan tertahan ketika tiba-tiba Arya Penangsang menyambar golok besar seorang teman yang berdiri di dekatnya. Kau orang Demak, kau harus mampus, kau juga. Tiba-tiba sekali Arya Penangsang melompat ke hadapan Gedeng Kemitir. Golok di tangannya berkelebat ganas ke arah leher prajurit Demak itu. Sesaat lagi leher Gedeng Kemitir akan terbabas putus. Tiba-tiba satu bayangan kuning melesat. Pergelangan tangan kanan Arya Penangsang tahu-tahu sudah berada dalam satu cekalan kuat. Jahanam, tua bangka keparat, kau minta mampus. Laksana kilat tangan kiri Arya Penangsang menghantam. Bukan cuma satu kali, tapi dua kali berturut-turut. Buk, buk. Ki Dalem Sleman adalah tokoh istana paling disegani. Tinggi ilmu, silat dan kesaktiannya, dikagumi teman, ditakuti lawan. Tidak mudah untuk bisa menjatuhkan tangan terhadapnya. Tapi saat itu dia sama sekali tidak menduga kalau Arya Penangsang akan menghantamnya sedemikian rupa. Ki Dalem Sleman terlempar sampai beberapa langkah. Mukanya agak pucat, dari sela bibirnya kelihatan lelehan darah. Jelas dia menderita luka dalam cukup parah akibat hantaman tangan kiri Arya Penangsang. Walau demikian, sambil menahan rasa sakit, dia masih sempat melontarkan senyum dan bolak-balikkan golok besar berhasil dirampasnya dari tangan Arya Penangsang. Golok dimelentingkannya di depan dada lalu berucap, Raden Arya, harap tenang, kendalikan amarah. Kekerasan tidak akan menyelesaikan perkara. Kami datang dengan ikhlas untuk mengantar jenazah karena kami sangat menghormati mendiang Pangeran Tua Sekar Sedalepen. Ucapan Ki Dalem Sleman terputus oleh bentakan Arya Penangsang. Siapa percaya mulut busuk orang Demak? Untuk kedua kalinya Arya Penangsang melompat kirimkan serangan. Kali ini dengan pukulan tangan kosong, mengandung tenaga dalam dan hawa sakti tinggi. Maafkan saya Raden Arya, kata Ki Dalem Sleman.
Tokoh Istana Demak ini tidak rela menerima hantaman orang untuk kedua kalinya. Dengan tenang dia kebutkan lengan jubah sebelah kanan. Wut! Satu gelombang angin deras menderu ke arah Arya Penangsang, membuatnya terdorong walau dia sudah kerahkan tenaga untuk bertahan. Dalam marahnya dia coba memukul dengan dua tangan sekaligus, tapi terlambat. Saat itu dua jari tangan kanan Ki Dalem Sleman sudah bersarang di dada sebelah kiri. Sesaat jalan darahnya terhenti. Ketika darah kembali mengalir, tubuh Arya Penangsang yang tinggi kokoh itu telah berubah menjadi patung kaku. Suasana di dalam rumah besar itu menjadi hening. Keheningan yang disertai cengkraman ketegangan. Tiba-tiba ada satu suara menggema. Raden Arya, tenangkan pikiran, dinginkan hatimu. Jika kau mampu melaksanakan, aku akan meminta pada sahabatku Ki Dalem Sleman untuk membebaskanmu dari totokan. Semua orang termasuk Ki Dalem Sleman sendiri sama palingkan ke arah datangnya suara. Yang bicara ternyata adalah seorang bungkuk berpakaian selempang kain putih. Melihat siapa yang berdiri di depannya, Ki Dalem Sleman segera rangkapkan dua tangan di depan dada, lalu membungkuk hormat. Sahabatku Mantri Jembrana, tidak kusangka kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan seperti ini. Harap maafkan, aku tidak tahu menahu kalau kau Arya Penangsang adalah menantuku, menerangkan orang tua bernama Mantri Jembrana. Aku merasa sangat bersalah, maafkan diriku. Kau tidak bersalah, hanya menantuku yang tidak dapat mengendalikan diri. Ki Dalem Sleman menghela napas dalam. Agaknya aku terlalu terburu-buru menurunkan tangan kasar. Maafkan diriku, biar aku lepaskan dulu totokan di tubuh menantumu. Ki Dalem Sleman cepat menghampiri Arya Penangsang, lalu tusukkan dua jari tangan kanannya tepat ke arah mana dia menotok lumpuhkan Arya Penangsang. Begitu totokan punah, Arya Penangsang merasakan tubuhnya lemas. Kalau Ki Dalem Sleman tidak lekas memegangnya, pasti sosok tubuh besar lelaki itu akan jatuh terhenyak ke lantai. Raden Arya, pekerjaan sahabatku Ki Dalem Sleman mengantarkan jenazah ayahmu bukan main-main. Dia tahu kalau pekerjaan itu sama dengan mengantar nyawanya sendiri. Apakah keberanian, kebaikan, dan keikhlasannya itu hendak kau balas dengan menyerangnya membabi buta, ingin membunuhnya? Maafkan saya Bapak, kata Arya Penangsang pula. Jangan minta maaf padaku, minta maaf pada Ki Dalem Sleman. Ki Dalem, maafkan saya. Ki Dalem Sleman tersenyum dan pegang bahu Arya Penangsang. Ki Dalem Sleman, berkata Mantri Jembrana, kami semua di sini ingin mendengar bagaimana kejadiannya sampai Pangeran tua Sekar Sedalepen menemui nasib mengenaskan begitu rupa. Sehingga kalau kami menanam dendam, kami tahu dan tidak kesalahan tangan kepada siapa dendam itu akan kami tumpaskan. Dalam kisah yang disampaikan Ki Dalem Sleman kepada semua orang yang ada di tempat itu, Ki Dalem Sleman menceritakan mulai dari tertangkapnya Pangeran tua Sekar Sedalepen sampai akhirnya dibunuh oleh perwira muda bernama Tubagus Lor Putih. Ki Dalem Sleman tentu saja sama sekali tidak menceritakan kalau sebenarnya dirinya turut ambil bagian dalam penangkapan Pangeran Sekar. Setelah mendengar penuturan Ki Dalem Sleman, Mantri Jembrana merenung sejenak. Dia melirik pada menantunya Arya Penangsang. Akhirnya sambil memandang pada Ki Dalem Sleman, orang tua ini berkata, Ki Dalem, kami menghargai sekali apa yang telah kau lakukan. Rasanya banyak hal yang masih ingin kami tanyakan. Mungkin kami juga memerlukan beberapa petunjuk darimu yang begitu banyak pengalaman. Kami mengundangmu untuk bermalam 1-2 hari di tempat ini. Sudikah kau menerimanya? Ki Dalem Sleman tersenyum. Sebenarnya masih banyak urusanku di Demak, tapi aku mana berani menampik undangan sahabatku Mantri Jembrana. Cuman aku tak bisa terlalu lama di sini. Bagaimana kalau aku menginap cukup 1 malam saja?
Itu pun sudah satu kehormatan bagi kami, jawab Mantri Jembrana. Orang tua ini memberi isyarat pada seorang pengawal. Pengawal ini segera mendatangi dengan suara setengah berbisik. Mantri Jembrana berkata, siapkan satu kamar bagus untuk tamu kita. Beritahu pelayan kepala agar meminta Nyi Werda bersedia jadi teman tidur Ki Dalem Sleman malam ini. Siang itu Sultan dan beberapa petinggi kerajaan termasuk Ki Dalem Sleman dan perwira Brajanala tengah mengadakan pembicaraan penting. Sejak beberapa waktu belakangan ini dilaporkan tentang adanya gerakan-gerakan beberapa kelompok besar pasukan di kawasan utara yang tidak dikenal asal kesatuannya. Perwira tinggi Brajanala tengah berbicara ketika seorang pengawal muncul memberitahu tentang kedatangan seorang tak dikenal membawa sebuah peti. Orang itu masih muda, mengaku bernama Tunggul Kebuti, pekerjaan petani di desa Mijen. Mijen terletak dekat di sebelah Welahan, tempat kediaman Arya Penangsang. Kata-kata Brajanala diputus oleh ucapan Sultan yang bertanya pada pengawal, kau sudah memeriksa atau bertanya apa isi peti itu dan siapa pengirimnya? Kami tidak berani melakukan pemeriksaan sebelum mendapat perintah. Kami hanya bertanya. Ketika ditanya, pemuda petani itu berkata dia tidak tahu apa isi peti itu. Seorang tak dikenal menyediakan sebuah gerobak untuk membawa peti itu ke sini, lalu memberinya upah besar. Sultan memandang pada Brajanala. Perwira ini segera bangkit dari tempat duduknya. Biar saya menemui orang itu, kata Brajanala. Tunggu. Apakah perwira muda Lor Bagus Putih yang menghabisi pangeran tua itu? Masih belum diketahui di mana beradanya. Saya sudah menyuruh beberapa orang untuk menyidik, tapi masih belum dapat keterangan. Bahkan istrinya sendiri tidak tahu, menerangkan perwira Brajanala. Aneh, dia menghilang begitu saja, kata Ki Dalem Sleman. Memang aneh sekali, ujar Sultan. Dia lalu menganggukkan kepala pada Brajanala. Perwira ini segera tinggalkan ruangan diikuti oleh pengawal pelopor. Tak lama kemudian Brajanala muncul kembali bersama pengawal tadi yang membawa sebuah peti seukuran satu pemelukan. Di sebelah belakang berjalan seorang pemuda yang kelihatan lugu dan melangkah sambil memandang kian kemari. Seumur hidup baru kali ini dia berada dalam keraton atau istana. Tak heran kalau dia memandangi segala sesuatunya terkagum-kagum. Pengawal meletakkan peti bagus berwarna coklat dihiasi ukiran di empat sudutnya di hadapan Sultan. Setelah memperhatikan peti itu beberapa saat, perwira Brajanala bertanya pada pemuda lugu di dekatnya, kau datang dari Mijen? Pemuda yang ditanya mengaku. Namamu Tunggul Kebuti? Yang ditanya kembali anggukan kepala. Apa isi peti itu? Ki Dalem yang kini ajukan pertanyaan. Tidak seperti yang lain-lainnya, orang tua satu ini mulai mencium ada bau yang tidak enak memasuki rongga pernapasannya, seperti bau anyir. Saya tidak tahu isi peti itu. Siapa yang menyuruhmu mengantarkan peti ke sini? Tanya Brajanala. Saya tidak kenal. Yang jelas dia bukan orang Mijen. Dia memberikan sebuah gerobak lengkap dengan kuda, memberi saya upah banyak, lalu berkata, antarkan peti ini ke Keraton Demak, serahkan pada Sultan. Itu saja. Saya anggap itu pekerjaan mudah, apalagi upahnya besar. Semua orang pandangi pemuda petani dari Mijen itu. Lalu terdengar Sultan berkata, pengawal, buka peti itu. Pengawal yang tadi membawa peti segera bertindak, tapi dia jadi bingung sendiri. Peti itu ternyata terkunci, tapi tak ada anak kunci pembukanya. Melihat pengawal kebingungan, pemuda bernama Tunggul Kebuti jadi ingat sesuatu. Dia mengeruk kantong bajunya, mengeluarkan sebuah anak kunci. Saya lupa, katanya. Orang yang menyuruh saya mengantarkan peti memberikan anak kunci ini, disertai pesan agar saya sekali-kali jangan membuka peti. Brajanala segera mengambil anak kunci itu.
Dia sendiri yang memasukkan ke dalam lubang kunci, memutarnya 2 kali lalu membuka penutup peti. Begitu peti terbuka, bau tidak sedap menyambar hidung. Lalu sekian pasang mata membelalak disertai seruan terkaget yang tidak dapat ditahan. Di dalam peti yang terbuka itu mengerikan sekali. Ada satu kepala dengan 2 mata membelalak seperti ketakutan. Walau kutungan kepala itu penuh lumuran darah, namun semua orang mengenali itu adalah kepala Tubagus Lor Putih, perwira muda yang tempo hari menusuk mati Pangeran tua Sekar Seda Lepen. Beberapa orang yang ada di ruangan itu keluarkan suara seperti mau muntah. Sultan palingkan kepala dengan wajah jijik lalu melambaikan tangan. Brajanala cepat menutup pintu kembali, memerintahkan pengawal membawa pintu itu keluar lalu menjabak rambut Tunggul Kebuti. Petani lugu yang tak tahu apa-apa itu tentu saja jadi ketakutan setengah mati. Aku tidak percaya kau tidak tahu siapa yang menyuruhmu mengantarkan peti ini. Perwira Brajanala menyambar sebilah pedang lalu ditempelkannya ke leher si pemuda yang menjadi pucat pasi seperti mayat. Bicara atau kutabas batang lehermu. Pemuda dari Mijen itu menggigil ketakutan. Masih untung tidak sampai terkencing. Dalam keadaan seperti itu mulutnya terbuka, tapi tidak keluar suatu jawaban. Lalu tangan kanannya tergesa-gesa mengeruk ke balik pinggang pakaiannya. Dari balik pakaian dia mengeluarkan satu gulungan kertas. Dengan suara gagap dan gemetar dia memberitahu orang yang menyuruh antar peti, dia memberikan ini, katanya sambil diserahkan pada Sultan. Brajanala menyambar gulungan kertas itu yang sudah dapat dipastikan adalah sepucuk surat, lalu memandang ke arah Sultan. Buka, baca isinya keras-keras, perintah Sultan. Perwira Brajanala segera membuka gulungan kertas seperti yang diperintahkan Sultan. Dia membaca tulisan yang tertera di atas kertas keras-keras. Prawoto, tak ada rasa hormatku untuk menyebutmu sebagai Sultan. Apa yang telah kau lakukan terhadap ayahku akan segera kau terima balasannya. Kau akan menghadapi pengadilan dunia. Sebagai bukti aku tidak main-main. Aku sampaikan satu hadiah yang membuatmu tidak bisa tidur nyenyak. Arya Penangsang. Wajah Sultan tampak merah gelap. Dia berdiri dari kursi mengambil surat yang dipegang Perwira Brajanala, bukan untuk membacanya tapi merobek-robeknya. Di dalam Sleman, kata Sultan dengan suara lantang, ketika kau membawa jenazah Pangeran tua ke Welahan, kau bahkan sempat menginap 1 malam di sana. Menurutmu kau berhasil meredam amarah dan membujuk Arya Penangsang serta Mantri Jebrana. Tapi kau saksikan sendiri apa yang terjadi. Jahanam, anak pemberontak itu, membunuh Tubagus Lor Putih, mengirimkan kepalanya kepadaku. Keji biadab. Sultan, mohon maafmu, saya tidak dapat menduga apa yang terjadi pada saat saya berada di sana. Arya Penangsang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan sesuatu. Bahkan dia sendiri mengantarkan kepergian saya sampai ke perbatasan. Saya khawatir mungkin setelah saya pergi ada yang menghasutnya. Brajanala memanggil pengawal, menyuruh bawa Tunggul Kebuti dan menjebloskan petani malang itu ke dalam tahanan. Lalu pada Sultan dia berkata, jika Sultan berkenan, saya bisa menyiapkan pasukan. 2 hari di muka kita serbu Welahan untuk menangkap Arya Penangsang hidup atau mati. Mengapa mesti nunggu sampai 2 hari? Aku ingin paling lambat besok pagi kau dan pasukanmu sudah bergerak.
Namun ingat satu hal, hindari jatuh korban dari kalangan rakyat tidak berdosa. Yang kita cari adalah Arya Penangsang, Mantri, Jembrana, dan kakitannya. Kalau itu perintah Sultan, saya akan segera lakukan, kata perwira Brajanala. Ki Dalam Sleman, kau harap kau mengumpulkan sahabatmu para tokoh persilatan untuk bergabung dengan pasukan Demak. Aku yakin Arya Penangsang tidak sendirian. Aku menyiram kabar bahwa dia telah mengatur satu barisan khusus terdiri dari para tokoh rimba persilatan. Saya siap menjalankan perintah Sultan, kata Ki Dalam Sleman sambil membungkuk. Saya dan prawira Brajanala akan segera mengatur segala sesuatu yang diperlukan. Kami berdua mohon diri. Ki Dalam dan yang lain boleh pergi. Perwira Brajanala biar tetap di sini dulu. Aku perlu membicarakan perihal pengamanan kota raja dan keraton Demak. Semua orang yang berada di tempat itu kecuali perwira Brajanala meninggalkan ruangan. Setelah tinggal berdua saja, Sultan Prawoto berkata, "Perwira Brajanala, sebenarnya aku bukan saja memintamu untuk memperhatikan pengamanan kota raja dan memperketat pengawalan istana, tapi ada satu hal lain yang perlu akan bicarakan denganmu. Ada satu hal yang aku tidak mengerti, lebih tepat kalau kukatakan mencurigakan." "Jika saya boleh mengetahui yang Sultan maksudkan," ujar Brajanala. Turut cerita Ki Dalam Sleman waktu dia mengantar jenazah Pangeran Tua ke Welahan, dan juga turut apa yang aku ketahui. Arya Penangsang tidak mengetahui siapa yang menghabisi ayahnya. Mengapa tahu-tahu kepala Tu Bagus Lor Putih dikirimkannya ke sini? Aku menaruh curiga. Jangan-jangan Ki Dalam Sleman telah menceritakan kejadian yang sesungguhnya pada Arya Penangsang, yaitu bahwa perwira muda itulah yang menusuk mati Pangeran Tua Sekar Sedalepen. Saya tidak dapat menduga apa-apa kecuali jika Sultan memerintahkan untuk menyelidik, kata Brajanala pula. Itu memang yang aku inginkan. Aku perintahkan agar kau melakukan penyelidikan. Selain itu, memperhatikan setiap gerak-gerik orang tua itu, siapa saja yang dihubunginya. Beritahu padaku segera jika kau menemukan sesuatu. Satu hal lagi, harap perhatikan juga tindak tanduk prajurit bernama Gedeng Kemitir. Dia sangat dekat dengan Ki Dalam Sleman. Siapa tahu ada hubungan yang tidak terduga antara dua orang itu. Akan saya lakukan, Sultan, jawab Brajanala lalu membungkuk, kemudian bergegas. Perwira tinggi Demak ini meninggalkan tempat itu. Setelah berada sendiri di ruangan itu, Sultan Prawoto merenung. Dia ingin beberapa kali pembicaraannya dengan mendiang ayahnya, yaitu Sultan Tronggono. Waktu itu Sultan Tronggono membicarakan tentang telah terjadinya perpecahan dan pemberontakan terselubung antara beberapa tokoh dalam keraton Demak. Yang pertama dipimpin oleh Ki Dalam Sleman. Yang kedua Ki Suro Gusti Bendoro yang konon hanya sendirian menghadapi kelompok Ki Dalam Sleman. Ki Suro kabarnya memilih mengalah dan mengundurkan diri dari segala urusan keraton Demak. Kemudian terbetik kabar bahwa orang tua itu telah dituduh mencuri salah satu pusaka keraton, yakni bendera kerabat bernama Kanjeng Kiai Pujo Anom. Sultan Tronggono memerintahkan Ki Dalam Sleman dan perwira tinggi Brajanala untuk mencari Ki Suro Gusti Bendoro. Namun setelah sekian lama berlalu, Ki Suro tak kunjung berhasil ditemukan. Bersambung. Nah, paling segitu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.